Tetapi mereka mengirimkan rantang. Kalau saya pikir sekarang, waduh saya berdosa. Kadang-kadang tidak saya makan. Tapi kalau saya renungkan lagi, itu adalah bentuk kasih mereka. Mengapa? Apakah saudara pernah, kaum pria, pernah tinggal sendirian? Entah ketika istri sedang pulang mudik, ya kan? Pulang kampung, pulang ke tanah air, atau sedang keluar kota, atau ketika kita bujangan. Saudara, kaum pria hari jujur, senang gak makan sendiri? Setiap hari makan sendiri pergi gampang, susah, bukan? Lama-lama kita bingung, bosan, hari ini mau makan apa? Ya, lain jadi selalu ingatnya apa? Nggak lain Kentucky, burger, pizza, fast food, ya. Itu lagi. Sampai kita bosan. Kalau di rumah ada istri, mereka masak apa saja, kita makan. Pokoknya waktu jam makan, semua sudah ada makanan, kita makan. Kita tidak rasa susah apa. Waktu kita sendiri, kita bingung. Itulah pengertian kaum wanita. Setelah saya tinjau ulang, mereka begitu memperhatikan. Dia kirim dia hantar. Kadang-kadang kita lihat, kok ini lagi, kita bosan atau kita nggak suka. Sebetulnya bentuk cinta kasih mereka supaya kamu tidak repot. Kamu memang ada uang salari kamu bulanan, tapi mereka mengerti. Kasihan penginjil itu, bujangan, pagi mesti pergi cari sarapan, siang pulang tugas harus pergi keluar makan, malam sudah hujan-hujan, dingin-dingin di kota itu, masih lagi harus pergi cari makanan. Kasihan, sediakan aja setiap hari rantang buat dia. Itu bentuk kasih, perhatian dari segi perasaan. Murid laki-laki, ketika Tuhan Yesus ditangkap, pasukan yang menangkap Tuhan begitu banyak lengkap bersenjata. Kasih mereka mental, kocar-kacir. Sebab apa? Cuma sampai di segi rasio. Kalau mereka pikir, so kita bisa bikin apa lagi? Aku sudah berusaha bela. Dia malah bilang, sarungkan pedangmu. Yang main pedang kan mati dengan pedang. Aku sudah tunjukkan. Dia bilang, jangan. Sekarang apa lagi? Semua kocar-kacir. Bagaimana mungkin kita lawan pasukan Roma yang bersenjata lengkap seperti itu? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kaum wanita memangnya bisa buat apa? Memang mereka bisa membela Tuhan untuk tidak disalibkan? Tidak. Memang mereka lemah. Tetapi mereka tidak berpikir apa yang kita tidak bisa bikin. Cinta kasih dari segi perasaan berpikir, meskipun kita lemah, meskipun kita tidak diperhitungkan, meskipun kita dianggap tidak ada arti apa-apa, tetapi apakah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kasih sayang kita kepada Tuhan? Tidak lain, mereka datang, tidak bikin apa-apa, cuma melihat Tuhan Yesus disalib, mendampingi Tuhan. Tuhan tidak sendirian. Dia tetap punya komunitas. Dia tetap punya rombongan. Dia tetap punya murid-murid. Dia tetap punya keluarga. Kalau kita mencatat, mereka melihat dari jauh. Katanya berani kok dari jauh. Tetapi di bagian lain, di bawah salib, Tuhan Yesus melihat Maria ibunya, dan Maria Magdalena, dan Maria yang lain. Berarti dekat. Apakah ini pertentangan? No. Mereka begitu berani, dekat dengan salib. Tapi ketika penyaliban sudah dilaksanakan, prajurit-prajurit itu mengusir mereka. Hei, ngapain kamu di sini? Pergi. Tapi mereka tidak ngacir pulang. Mereka menyingkir, tetap dalam jarak pandang. Mereka tetap ada di sana. Tidak bisa bikin apa-apa, tapi ada di sana. Itu tetap mempunyai nilai.
Kalau orang yang kita kasihi ada di ICU, sedang sekarat, selang sudah bergelantungan kemana-mana masuk. Oke, dia mungkin juga nggak sadar. Apa yang kita bisa buat? Tidak ada yang bisa kita buat. Tapi kalau kita ada di sana, kita datang mengunjungi, kita berbicara berbisik buat dia, kita menyanyi buat dia, kita memegang tangannya. Apalagi kalau dia masih sadar. Saya tanya, itu bermakna tidak? Berarti? Sangat berarti. Tidak keluar uang apa-apa, tidak keluar keringat, tidak kucurkan darah, hanya tunjukkan perhatian sepenuh perasaan. Itu adalah kasih juga. Saudara-saudara, marilah kita memupuk kasih yang seperti itu. Kasih yang sensitif, kasih yang berperasaan, perkasa, bukan cuma berdasarkan otot dan otak, tetapi juga hati yang ikut serta. Bukankah Tuhan berkata, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu, bukan cuma dengan segenap akal budimu, tapi juga dengan segenap hatimu. Itu berarti segenap perasaan. Jadi kaum wanita ini, mereka berhasil menjadi murid-murid yang setia dan gagah perkasa karena mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Perasaannya turut serta. Tuhan Yesus tidak usah minta, Tuhan Yesus tidak usah pikir, mereka mengerti sendiri. Lalu mereka memberikan yang ekstra itu, yang tidak orang perlu bilang, tapi mereka mengerti karena kasih. Marilah kita mengerti kebenaran ini dalam kehidupan berkomunitas di gereja. Kita saling mengerti kasih yang berperasaan, bukan cuma ikut aturan saja. Renungan kita di Ibu Susara kiranya menjadi berkat, bukan cuma untuk urusan pelayanan, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga, dalam bersahabat. Amin.